kita. Ya, kita mulai ya pertemuan kita. Jadi pertemuan yang kemarin 5 itu tentang metode ilmiah. Silakan dikaji lebih dalam. Sekarang pertemuannya ke-6. Saudara, bagaimana pertemuan yang ke-6? Di sini kita lihat saya akan bercerita tentang apa itu. Bisa dilihat ya. Nah, oke. Jadi di sini memahami saudara-saudara itu perbandingan antara agama, filsafat dan ilmu di situ. Arahnya ke sana, gitu kan. Bisa memahami itu. Karena kalau saudara bisa memahami itu, wah, luar biasa saudara. Gitu ya. Jadi filsafat dengan agama itu seperti apa, filsafat dan ilmu seperti apa, ilmu dan agama seperti apa, persamaannya dan perbedaannya itu bagaimana. Di situ itu ada sebuah penjelasan-penjelasan, kajian-kajian yang seharusnya saudara bisa memahami ini. Gitu. Karena ilmu filsafat itu ilmu yang berkaitan dengan segala induk-induk pengetahuan. Saudara harus tahu itu. Memahami, mengilhami, berikut nanti ada gagasan. Gitu. Silakan. Kemudian muncul sebuah respon. Kemudian berinisiasi. Atau juga ada tanggapan. Atau berkecamuk dalam pikirannya itu berperang dengan sendirinya. Wah, ini seperti apa ini? Sebagaimana ini? Itu saudara. Critical thinking-nya itu betul-betul sudah oke gitu, saudara ya. Itu saudara paham ya? Jadi bagaimana filsafat dan agama, filsafat dan ilmu itu seperti apa, ilmu dan agama seperti apa, kemudian apa persamaan dan perbedaannya. Itu yang bisa kita simak nanti bersama-sama saudara-saudara ya. Ilmu di situ mencari kebenaran saudara-saudara. Ilmu itu mencari kebenaran. Ya. Dengan cara apa? Riset. Sesuai dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Empiris itu pengalaman. Dalam penyelidikan, ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Kebenarannya pasti ada. Filsafat, karena selalu berhadapan dengan alam empiris, di situ ada metafisika, gaib, ya, maka ia komit dengan organan alatnya. Yaitu apa alatnya? Logika. Cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan apa? Kemudian berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal itu filsafat. Sedangkan agama menemukan konsep kebenaran yang bersumber pada wahyu. Kebenarannya bersifat mutlak, absolut. Sebagai kebenaran yang tertinggi di situ, jadi absolut, kebenaran tertinggi di situ. Itu agama. Saudara tidak perlu mencari sebuah bukti-bukti, tapi harus yakin, ya, kan itu adalah bersifat apa itu absolut di situ. Ini dari sini, ini banyak ungkapan-ungkapan di situ. Saudara lihat, hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah sebuah nyanyian, maka nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarlah. Hidup adalah sebuah permainan, maka mainkanlah. Kalau hidup adalah cinta, maka saudara harus bisa menikmati itu. Bekerja adalah kehormatan. Bidan sebuah kehormatan. Bekerja bukanlah beban, saudara-saudara. Dan bukan pula sekedar menunaikan kewajiban saja. Ya, bukan sekedar menunaikan kewajiban saja. Jadi bekerja adalah nilai dari diri kita. Bekerja itu nilai dari diri kita seperti apa. Sebagai bidan, bekal kehormatan di situ. Jadi jangan sampai menganggap bahwa bekerja itu adalah sebuah beban. Atau sekedar menunaikan kewajiban, setelah itu selesai, tuntas, beres. Gitu. Kemudian
dianggap sudah selesai. Ya, tidak begitu, saudara ya. Jadi bekerja itu dalam keilmuan itu di situ kehormatan. Bekerja bukan sebagai beban dan bukan sebagai sekedar menunaikan kewajiban atau kewajiban. Jadi bekerja itu adalah nilai dari diri kita. Bagaimana diri kita itu adalah bekerja. Itu saudara ya. Kemudian tidak ada bagian, ya, tidak ada bagian untuk sukses, tidak ada kegagalan. Nah, itu semuanya itu. Jadi saudara harus paham. Jadi sukses hanyalah apa? Hasil. Hasil dari apa? Persiapan, kerja keras, ketekunan, dan belajar dari sebuah kegagalan. Jadi semuanya itu dari kegagalan. Dari kegagalan itulah semuanya menambah frame kita menjadi sebuah hal yang bagus. Akhirnya menjadi manusia unggul. Saudara ini menjadi orang yang unggul. Penolong bagi yang lemah. Ia bagi mata bagi yang buta. Kekuatan bagi yang lemah. Dan sebuah tameng bagi yang tak berdaya. Ia berdiri tegak dengan menolong yang terjatuh. Ia naik dengan mengangkat orang lain. You raise me up to more than I can be. Itu nih hal-hal yang seperti itu yang harus saudara pahami di dalam keilmuan ini. Gagal sekali bukan berarti gagal hidupmu. Kegagalan berulang sekalipun akan tertutup oleh keberhasilan di ujung usaha itu. Apa yang kita inginkan berada dekat di sisi ketakutan kita. Jika harus takut, takutlah. Jika hidup kita sia-sia tanpa perjuangan di situ. Ya, jangan kalah sebelum saudara bertanding. Jangan menyerah sebelum berjuang. Itu sebuah kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat yang di situ mengandung filosofi tinggi di situ. Dan ini adalah sebuah keilmuan. Jadi saudara harus jelas di situ. Oh, di situ. Jadi ilmu kebenarannya itu bersifat empiris. Jadi semua tadi itu empiris semuanya. Sebelum itu dipatahkan oleh yang lainnya, gitu. Jadi masih dipakai. Jadi filsafat kebenarannya bersifat spekulasi, bersifat nalar dan logika. Keduanya bersifat nisbi. Kalau agama bersifat absolut, mutlak dalam penentuannya. Semua perlu sebuah perumusan. Semuanya perlu sebuah pemikiran yang benar-benar layak dan bisa